Kita akan mencoba memahami 5.3 yaitu proses Gram-Schmidt. Pengertian dari proses Gram-Schmidt adalah proses Gram-Schmidt itu adalah proses mengubah basis biasa menjadi basis ortogonal. Basis ortogonal itu basis kalau misalnya tiap-tiap basis itu didotin, itu hasilnya pasti sama dengan nol. Jadi sebelum kita masuk ke penjabaran proses Gram-Schmidt untuk mengingatkan materinya kembali, ada misalkan ada sebuah vektor, itu vektor V misalkan, dan ada vektor U. Jika U diproyeksikan terhadap V, ini proyeksi U terhadap V, proyeksi U terhadap V. Dan ini terdapat juga lawan dari proyeksi itu adalah namanya U terhadap V juga. Jadi rumus dari projek U terhadap V itu adalah U didekatkan dengan V, V didekatkan dengan V dikali V lagi. Jadi ini rumus dari projek U terhadap V. Yang banyaknya itu V, 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 V. Kak. Jadi kalau dilihat dari sini, kan projek U ditambah perp itu sama dengan U kan, kayak penambahan vektor. Jadi U itu sama dengan projek U terhadap V ditambah perp U terhadap V. Jadi kita dapat rumus dari perp itu adalah U terhadap V. Itu adalah U dikurang projek U terhadap V. Ini bisa dijabarin. Ini. Ini. Jadi ini rumusnya dari perp U terhadap V. Oke, kita masuk ke proses Gram-Schmidt. Proses Gram-Schmidt itu misalkan terdapat basis di R2, itu ada basisnya X1 sama X2. Kita akan menjadikan basis yang ortogonal yaitu V1 sama V2. Jadi untuk mengubah basis di R2 ini menjadi basis yang ortogonal, itu pertama V1 itu kita misalin X1. Tapi sebenarnya bisa dimisalin X2 juga. Tapi kalau misalnya kalian ngafal-ngafal rumus, biasanya orang pakai X1. Jadi kalian kalau pakai X2 nanti kebolak-balik, mending pakai X1 aja. Habis itu kalau F2-nya itu gini, kita lihat ilustrasinya dulu. Ini misalnya R2 ya. R2 ada vektor basis X1, ini X2. Supaya ortogonal, kita pasti carinya yang di sebelah sini kan. Ortogonal itu tegak lurus. Pasti ini, yang tegak lurus ini. Ini tuh seperti yang kita pelajari tadi itu pasti perp dari X2 terhadap V1. V1 ini X1 kan sama dengan V1 ya. Jadi F2 itu adalah perp X2 terhadap V1. Nah, kita bisa jabarin aja rumusnya gitu. Jadi rumusnya itu X2 dikurang project X2 V1, X2 dikurang ini dijabarin aja, berarti Kak yang banyaknya V ya. Didotin. V. Jangan lupa hafal rumusnya ya, guys. Ini penting. Bang. V1. Udah, berarti ini doang. Kalau misalnya basisnya banyak gitu di vektor yang nggak terhingga gitu. Rn gitu misalnya. Ada vektor di Rn dan basisnya itu pasti X1, X2 sampai bla 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 sampai Xn. Itu kita akan buat dia menjadi F1 yang ortogonal gitu. F2 sampai Fn. Itu rumusnya tinggal ngikutin yang di atas gitu. Berarti X1 itu kita misalnya F1, ya F1 itu misalnya kita misalnya X1, sedangkan F2 itu pasti X2 dikurang X2 didotin dengan F1 per F1 dan F1 kali F1 F3 itu pasti X3 dikurang X3 dot F1 F1 dikurang lagi, yaitu kan ini ada 3, jadi dia harus ortogonal terhadap ini sama terhadap ini, jadi ini udah F1 kan, jadi dia sekarang F2 X3 maaf ya, ini didotin terhadap F3 maaf F2 F2 didotkan F2 lagi F2 sampai kayak gitu sampai Fn juga gitu, Fn pasti Xn dikurang bla 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 sampai Xn dikali Fn kurang 1, Fn kurang 1 dikali Fn kurang 1 lagi kali Fn kurang 1. Oke, jadi gitu ya guys rumusnya. Kalau misalnya kalian nggak paham konsep dia tuh, kalau misalnya kan ini nih F2 pasti dia tuh harus ortogonal terhadap F1, berarti kayak X2 dulu gitu, habis itu dia diproyeksikan terhadap F1. Kalau misalnya F3 itu X3 dulu, atau X3 itu diproyeksi terhadap F1 sama diproyeksi terhadap V1 gitu, dikurang sampai seterusnya. Kalau misalnya sampai Xn gitu, Rn gitu. Jadi kita masuk ke contoh A. Ini ada basis yang belum ortogonal. Di mana kita bisa mendapatkan dia tahu ini belum ortogonal itu kalau ini didotin sama ini pasti 1 dikali 1 ditambah 1 kali 1 2 ditambah 1 kali 0 berarti 2 kan hasilnya. Ini belum. Dan ini juga belum. Ini hasilnya 1 kalau didotin. Dia tuh harus 0 itu baru ortogonal. Jadi
kita bikin dulu, yang ortogonal itu kita misalin F1, F2, dan F3. Jadi F1-nya kita misalin X1, yaitu X1, X1, 1, 1, 1, 1, dan F2 itu berarti X2 kita proyeksikan terhadap V1, berarti itu rumusnya ini, V1, V1 didotin V1 lagi dikali V1. Jadi kita hitung ini dulu, ini berapa ya? Ini 110, ini 110 didotin dengan 111, ini 111 dengan 111 dikali 111. Berarti hasilnya ini, kita hitung aja, tinggal dihitung aja, ini didotkan hasilnya 2, dan ini didotkan hasilnya 3, di 111, berarti 1 dikurang 2/3, 2/3, 2/3. Berarti ini bersih 1/3, 1/3, 0. Maaf, min 2/3. Jadi gitu. Dan F3-nya, F3 itu pasti X3 diproyeksikan terhadap F1 dulu, baru F2. X3 diproyeksikan terhadap F1, ini rumusnya. Itu diproyeksikan terhadap F2 lagi. F2, 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 F2. Ini tinggal hitung aja. X1, X3-nya berapa tadi ya? 110, 10, 10, 0, ini F1, 111, 111, didotin 111, 111, ini 0, ini F2-nya 1/3, 1/3, min 2/3, ini 1/3, 1/3, min 2/3. Maaf ya guys tulisannya, min 2, ini dikali 1/3, 1/3, min 2/3. Jadi ini tinggal dihitung berapa. Ya gitu. Untuk materi selanjutnya itu ada dekomposisi QR. Kayak misalkan matriks M kali N dengan kolom itu bebas linier. Pasti kalau bebas linier tuh N-nya lebih kecil atau kecil sama dengan M. Maka A itu dapat dituliskan sebagai A sama dengan Q kali R. Q ini matriks, R2 matriks. Dengan Q itu matriks M kali N dengan matriks yang kolom-kolomnya saling ortonormal, dan Rn itu matriks segitiga atas. Kalau Q itu diperoleh dengan cara proses Gram-Schmidt dengan kolom-kolom A, dari kolom-kolom A, dan dinormalkan, maksudnya panjangnya itu 1, dinormalkan itu berarti dibagi panjangnya. Dijadikan kolom di QR. Sedangkan R itu diperoleh dari QR sama dengan R sama dengan Q transpos dikali A, matriks A. Jadi kita lihat di contoh soal. Dan contoh soal, oke. Jadi ada basis satu kita cari Q dulu, kan Q itu adalah kolom-kolom dari A yang udah saling ortonormal. Kan kalau di sini kan bisa dilihat ini belum ortonormal. Kalau di dot ini itu belum 0 hasilnya, masih min 2 kali. Ini dikali ini, dikali ini, dikali ini ditambahkan pasti hasilnya min 2. Jadi kita pakai cara yang kayak tadi. Ini kita misalkan X1, ini X2, dan vektor yang udah ortogonal itu F1. F1 itu kita ambil aja X1, yaitu 110. Karena dia ortonormal, panjangnya harus sama dengan 1. Jadi dibagi panjangnya aja. Jadi ini 1/2, ini 1/2, ini pasti 0. F2-nya itu kayak rumus yang di atas, yang F2. X2 dikurang proyeksi X2 terhadap F1. Ini rumus proyeksi ini harus dihafal ya guys, jangan lupa. Ini sangat penting pada proses Gram-Schmidt. Ini min 2, 0, 1. Nih, min 2, 0, 1. Dekat dengan 110. Ini 110, 110, 110. Jadi hasilnya min 2, 0, 1. Biasanya min ya, jadi plus. Jadi bisa hasilnya min 1, 1, 1. Nah, jadi Q itu didapat dari ini belum itu ya, dijadiin vektor yang ortonormal dulu, ortonormal itu berarti dibagi panjangnya berarti ini 1/3, 1/3, 1/3 juga. Nah, ini Q itu tuh kolom-kolom yang ortonormal dari basis A tadi, jadi kolom-kolom A. Jadi ini 1/2, 1/2, 0, dan yang 1/3, 1/3, 1/3.
Nah, kalau ini pasti didotin pasti hasilnya 0, ini udah berarti udah ortogonal dan ortonormal dan panjangnya juga 1. Jadi sekarang kita akan mencari R. R itu rumusnya adalah Q transpose dikali A. Jadi Q transpose itu dari 1/2, 1/2, 0, min 1/3, 1/3, 1/3. Dikali dengan A itu tadi 110 sama min 201. Nah, dikalikan pasti hasilnya ini kali ini kali ini, 2/2, ini kali ini, 2/2 juga. Ini kali ini, maaf, ini kali ini, min 2 kali ini. Oh, ini kali ini jadinya min, kalau ini kali ini 0, ini kali ini. Oh, ini kali ini berarti 3/3. Jadi didapat, dibuktiin aja pasti itu sama dengan Q dikali. Dibuktiin aja pasti sama. Oke, sekian dari aku. Terima kasih.